Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dong. Dungu dan bisu. Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Hukum kami, ya Dr. Refli Harun, tadi cukup panjang karena ada 92 paragraf yang tadi disampaikan. Untung dari 46 sebelumnya. Iya, dari 46. Untung tidak dibacakan satu persatu tadi. Kalau dibacakan makin panjang lagi. Tapi intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yang itu tidak disangkakan kepada kami. Ya, tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Respon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam tiga jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan sebaik-baiknya, tapi moga-moga yang nomor 1, petitum nomor 1 itu yang dilaksanakan, artinya menerima dengan seutuhnya, karena ini semua akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira tambahan saya itu, Mas Refli. Mungkin respon lanjutnya. Sini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada para kuasa hukum kami, Dr. Refli Harun, Bang Jamanda Girsang, dan lainnya. Persidangan apa yang kami gugat untuk diuji pasal-pasal kepada kami itu, ya semoga berguna bagi generasi ke depan, terutama juga generasi sekarang. Semoga pasal-pasal yang menurut saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial. Saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat, bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan kepada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya kaum pemikir sekaligus kaum pemberani, ya, karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani, ya banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian, karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini ya semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Jangan lagi seharusnya riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik, baik untuk presiden maupun wakil presiden, itu tidak boleh dikaji, ya. Kalau tidak boleh dikaji, maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja penyidikan lagi, meskipun ya seperti yang kami alami, ya pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini, gitu. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau status quo, mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji, itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari dua jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir.
Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dong, dungu dan bisu. Apa mau republik kita ini hanya tersisa seperti itu? Bahkan ada seorang jenderal mengatakan kalau Pak Jenderal atau siapa ya, Purnawirawan atau kaum pemikir lainnya, kalau RRT saja dengan gampang dimasukkan ke penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia ini. Ya, selesai. Ya. Maka tidak akan ada lagi yang berani mengkritik penguasa di republik ini. Bayangkan, kami itu didukung oleh para PH yang 7 kali 24 jam bekerja loh. Ya, dan kami tidak dibayar, bahkan seringnya saya malah dibayarin di kantin. Ya. Bayangkan, inilah mereka-mereka inilah sebenarnya pejuang-pejuang masa kini, bukan kami RRT. Ya, RRT itu didukung oleh banyak PH yang saya pun tidak tahu draft ini selesai karena saya tidak paham juga. Dan selesai. Para PH inilah yang akan membentuk masa depan Indonesia. Amin. Untuk yang lebih baik. Terima kasih. Oke. Ya, Ramdan. PH itu bukan tingkat keasaman ya, penasihat hukum. Ya, kalau nah, salah satunya di perdata itu adalah kuasa hukum ya. Ada hal penting tadi disebutkan oleh Hakim Konstitusi tadi, Pak Saldi Isra, Ketua, bahwa kita menyerahkan 5 bukti, 1 sampai 5, tapi ada bukti yang sangat penting yang perlu kami sampaikan, yaitu bukti P3. Itu berupa buku langsung, ini bukunya, Jokowi White Paper. Tentunya kami berharap tidak hanya dibaca, saya yakin Hakim Konstitusi itu memahami, atau bahasanya Gadamer itu verstehen. Jadi dia akan memahami, sehingga kemudian setelah ini akan ada rapat permusyawaratan hakim. Kita berharap bahwa setelah rapat permusyawaratan hakim, dengan membaca buku ini, kami berharap semua pasal-pasal yang kami uji itu kemudian dikabulkan oleh hakim. Amin. Hakim Konstitusi. Karena apa? Ini tidak hanya pada abstrak tapi konkret dalam sebuah bentuk buku. Demikian. Satu lagi, terakhir ya. Tony, Terakhir. silakan Tony. Oh, rupanya orang nempel ke saya. Ya, jadi tadi bisik-bisiknya masuk semua. Oke, terima Bisik-bisiknya masuk semua. Oke, terima kasih, saya tambahkan. Jadi kalau klien kami ini RRT dianggap bersalah, tolong tunjukkan salahnya di mana. Karena sampai hari ini Mas Roy menyatakan sudah menemukan 8 versi ijazah. Jadi fakta yang ada di media sosial segala macam yang malah bukan dari sisi RRT, malah dari sisi sebelah sana yang semakin terlihat ijazah-ijazah dengan berbagai versi. Ada berapa versi Mas Roy? 8. Oh, 8 versi. Oh, Oke. Dua versi terakhir. Baik. Dan juga bagaimana terakhir Kapolda menyatakan ada editing, dan yang melakukan editing itu siapa? Betul. Nah, oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi buku ini, Terima kasih ya. buku ini bukan for film ya, tapi ini Ya, buku yang bagus. Jadi buku yang simsalabim. Wah. ada. Jadi kawan-kawan semua ya. Kawan-kawan semua, nanti kita akan update. Ada 2 event penting yang sebenarnya perlu diikuti. Pertama, besok itu ada pemberian keterangan ahli oleh Dr. Tifa dan Dr. Bonatua Silalahi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam konteks citizen lawsuit. Harusnya kita keep on eye terhadap kasus itu, karena ini membuktikan apakah ijazah itu bisa palsu atau tidak di situ sebenarnya. Nah, yang kedua, kita mengundang nanti kawan-kawan media ya, tanggal 26 Februari pukul 16 kita nanti akan memberikan update terhadap perkembangan yang ada, dan juga ada kejutan, nanti kejutan yang bisa dikatakan ya. Tapi update terhadap, bukan terhadap tuyul ya. Update-nya itu adalah terhadap temuan-temuan terbaru setelah ijazah itu diberikan kepada
pemohon Nah, informasi publik. Termasuk ini nanti update-nya. Nanti kecurigaannya apa dan lain sebagainya akan kita ungkap di sana. Laporan CLS juga. Laporan Laporan CLS juga. oleh-oleh dari Solo nanti. Ya. Oleh-oleh dari Solo juga akan kita berikan. Dan kemudian juga tadi yang kejutan yang barangkali belum kita sampaikan. Begitu saja kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa walaupun sudah hari ke-5 dan 6. Dan alhamdulillah bulan ini puasa puasanya hanya 10 hari. 10 hari. 20 harinya bulan depan. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Pengertian kalau kita mengatakan, oh kita berani, bukan itu maksudnya. Artinya setiap kita menyampaikan sesuatu, kita berpikir apakah bakal diproses atau tidak, dipidanakan atau tidak. Jadi chilling effect itu terjadi gitu. Dan sehingga yang terjadi adalah self-censorship. Kalau self-censorship yang terjadi, maka tidak baik bagi perkembangan dunia akademik dan juga perkembangan demokrasi kita ke depan. Nah, itulah hal-hal yang ingin kita mintakan dan mudah-mudahan Hakim Konstitusi tidak lelah, ya kan, untuk membaca permohonan kita yang kali ini jumlah katanya 15.750. Kalau kita bikin kolom di Kompas itu barangkali 20 kolom itu. Kan satu kolom 1.000 kan, 700 sampai 1.000. Jadi 20 bayangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka bisa menangkapnya dan permohonan itu kan nanti akan diperkuat oleh saksi dan ahli sesungguhnya. Jadi sebenarnya kami berharap betul ya, ini bisa masuk dalam pemeriksaan persidangan, istilahnya pemeriksaan persidangan. Jadi pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, kemudian sidang pemeriksaan persidangan yang menghadirkan pihak pemerintah, DPR, bahkan pihak terkait yang punya kepentingan boleh juga masuk sebagai interventor. Jadi dia melakukan intervensi yang disebut pihak terkait di sini. Kemudian juga nanti kita akan menghadirkan saksi dan ahli-ahli. Mungkin Profesor Henry Subiakto kita bawa kembali ke sini, Rocky Gerung kita bawa kembali ke sini, Ugroseno kita bawa kembali ke sini untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang kita kemukakan itu tidak hanya sifatnya normatif saja, tetapi secara faktual memang sudah terjadi dan kemudian mengkriminalisasi atau menyebabkan mereka mengalami kerugian konstitusional. Bahasa di sana mereka dikriminalkan, bahasa di sini mereka mereka mengalami yang namanya kerugian konstitusional, ya. Karena itulah kita masuk ke sini, kita perjuangkan normanya agar secara faktual kalau norma itu berubah, maka mereka kemudian bisa mendapatkan sebuah treatment terhadap kerugian konstitusional yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan. Paling tidak sejak Pak Jokowi atau Mr. Jack, ya kan, itu mengadukan mereka pada tanggal 30 April 2025. Nah, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Tifa sebagai pemohon pertama, Mas Roy pemohon kedua, dan Rismon pemohon ketiga untuk menyampaikan sesuatu hal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kami bertiga, para prinsipal, saya Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Sianipar beserta para penasihat hukum kami sudah mengikuti jalannya sidang yang kami ikuti ini kedua kali ya, ini ada sidang perbaikan. Saya ingin memberikan underline apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami tadi, Dr. Refli Harun, ya, bahwa masyarakat itu memiliki semacam obor, ya. Obor itu dibawa oleh para peneliti, para akademisi, dan para aktivis. Ketiganya ini tidak hanya mendapatkan sebuah tugas, tapi juga amanah yang sangat berat,
untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan cahaya ilmu kepada masyarakat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Andai kata para peneliti, para akademisi, dan para aktivis seperti kami ini selalu ditakut-takuti dengan ancaman kriminalisasi. Ketika kami sebetulnya sejatinya sedang menggunakan hak sebagai warga negara, terutama dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini akan menimbulkan sebuah kebisuan, akan menimbulkan sebuah rasa gentar, akan menimbulkan sebuah terhentinya kemajuan ilmu, pembangunan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa apa yang kami perjuangkan bukan hanya sekedar bahwa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita pun semua punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat, tetapi khusus yang kami berikan sebuah penekanan di sini adalah bahwa para peneliti, para akademisi, dan para aktivis adalah orang-orang yang memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu maka mereka harus dilindungi oleh undang-undang, bukan kemudian malah diperberat, bukan malah kemudian diancam dengan undang-undang yang seringkali disalahgunakan oleh para penguasa dengan abuse of power-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.